Shalom Bapak Ibu semuanya, kasih Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita masuk di dalam ibadah online kita, live streaming. Mari saya undang untuk seluruh jemaat yang ada di rumah juga untuk ikut beribadah bersama-sama. Tetap memuji Tuhan meskipun sedang berada di dalam rumah, tetap bersyukur akan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan kita sangat baik, tetap memelihara kita hari demi hari, kita lewati bersama Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sebelum kita berdoa dalam Tuhan kita Yesus, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Engkau Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan atas hari-hari kami yang sedemikian Tuhan, yang kami lewati Tuhan. Begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau selalu membuat kami terus Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Semakin kami rindu untuk bertemu dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita angkat pujian kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. The
Shalom. Ya, siap memuji Tuhan, amin. Amin. Kita akan baca ayat emas kita pada siang hari ini yang terdapat dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Kita akan baca bersama-sama sebanyak 2 kali, dimulai 3, 2, 1. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sekali lagi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Kita akan terus bersyukur pada Tuhan. Kita akan masuk ke gerbangnya Tuhan dengan seru-seruan puji-pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka terus, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tuklah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya dengan penuh hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Katakan Tuhan kita baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan kita baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
sungguh baik, amin. Yesus teramat baik, amin. Haleluya. Saat pujian kita, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan, Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalam kita, bergerak hidupku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, He is so good to you, So good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Dia sungguh baik, teramat baik ya saudara. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita angkat pujian kita, waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah, Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
Shalom. Jemaat yang di rumah disayang oleh Yesus Kristus. Hari ini kita adalah online ke ibadah ke-8. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami masih ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami masih ada persekutuan dengan Tuhan. Kami sampai ketemu dalam online ini. Terima kasih Tuhan baik, sehingga kita ada gereja, ada online. Kemarin yang Om lihat teman datang online, undang dari luar ya orang setia. Enggak, dari Indra sama Freddy. Ya tentu jemaat di rumah sehat, ya ada damai sejahtera, ya selalu di lindungan Tuhan. Kita diawalin ada satu ayat kita akan baca. Kita di Roma pasal 8 ayat 35. Roma pasal ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Itu dan Rasul Paulus, dia pernah penjara, tapi dia kan datang kesimpulan itu. Siapa bisa pisah dengan Yesus Kristus? Penindasan kan? Atau kesesakan kan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan kan? Atau keterancangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ya, dalam sekarang kita ini karena virus corona, pemerintah dengan cara-cara berbagai cara untuk mencegahkan virus itu tidak meluaskan. Tentunya salah satu yang gereja tidak bisa ibadah. Ya, Muslim tidak bisa ke masjid, kelenteng juga tidak bisa. Ya tidak bisa datang ke gereja ibadah. Banyak jemaat telepon, tante aku kangen sampai nangis. Tidak bisa ibadah lagi. Aku bilang, ya kita bersyukur. Ya tapi kita sesuaikan, tunduk kepada pemerintah. Apa yang mereka yang adakan harus kita tunduk, tidak melawan. Kita melawan, makanya kita gereja tidak ada ibadah. Bukan kita nggak mau ibadah, tapi karena situasi. Tapi kita bersyukur, kita bisa lewat online ini, lewat Indra Freddy, kita masih ada pertemuan di dalam online persekutuan dengan Tuhan. Kami masih ada persyukuran Tuhan. Memang dalam sekarang ini kita rasanya bagaimana ya kosong, bagaimana rasanya kesesakan, rasanya kita di penganiayaan, rasanya kita ada ya tentu tidak kelaparan. Tuhan selalu sediakan. Tentu yang kita rasanya sekarang ini, kita dengan keadaan gitu ini, rasanya bagaimana ya, apakah sempit kita ini dunia, tiap hari ada di rumah, nggak boleh keluar. Tapi Tuhan katakan, kita sudah ada persekutuan, ada online, ada ibadah, tetap. Tapi ibadah kayak seminggu sekali. Dari waktu ini, kita bagaimana? Kita diuji iman kita. Dan Tuhan Yesus katakan di bumi ini, apakah masih ada iman kepada Yesus Kristus? Makanya sekarang ini kita diuji iman. Iman kita yang tetap tiap hari ada hubungan baik dengan Tuhan. Ada persekutuan Tuhan. Dengan baik memuji menyembah Tuhan. Namun kita yang puji-pujian, kita penyembahan, kita doa, tapi ternyata Tuhan belum jawab. Bukannya kita ini ada gereja-gereja grup kah saya ini janjikan jam berapa, jam 2 kita akan kumpulin berdoa ya. Kita semua berdoa. Kita waktu itu virus baru di corona, ya belum luas gitu ya. Sudah ada sampai ke gereja di Wuhan ya. Ada ibu gembala telepon, doa lo gereja itu sudah masuk virusnya lo. Kita di sini hari Kamis malam kita doa, dan Tuhan Yesus kita tolakkan virus itu, corona tidak masuk ke Indonesia ini. Dan nama Tuhan Yesus supaya kita aman.
Tapi ternyata doa kita Tuhan pasti dengar. Bukan Tuhan tidak dengar, tapi Tuhan kita tidak paksa Tuhan melakukan sesuatu yang bukan sesuai kehendaknya. Tuhan tidak melakukan sesuatu yang kita yang mau. Tuhan tidak melakukan sesuatu ikut kemauan kita. Kita ikut kemauan kita supaya virus itu tidak masuk ke Indonesia. Kita doa, tapi akhirnya juga masuk ke Indonesia. Juga sampai sekarang tiap hari kita juga lihat laporan. Sekarang kita lihat sampai puluhan ribu, 10.000 lebih orang yang kena virus. Yang meninggal sudah 800 orang, yang sembuh juga ada ya sampai berapa itu? 1 juta ada ya? 1 juta lebih ya. Kita lihat, tapi kenapa Tuhan tidak jawab? Tiap hari kita lihat virus kapan selesai ya. Di Cengkareng telepon, kapan Bu Reni kita ketemu lagi dalam jaringan doa? Kapan lagi kita kembali ibadah kepada Yesus Kristus? Kita lihat virus ini sampai 180 negeri itu semua akan kena. Sampai ratusan ribu orang meninggal. Coba lihat. Kalau kita lihat perjanjian lama, ada murka Tuhan datang sampai orang Israel, Tuhan datang kirimkan penyakit sehingga mereka meninggal. Tapi meninggal tidak banding sekarang ini. Setiap negara itu pasti ada virusnya. Aku baca koran dari rohani itu ada foto yang gede-gede Presiden Amerika. Dia menghimbau rakyatnya semua mesti berdoa. Rakyatnya datang kepada Tuhan. Ada doa kuasa yang dahsyat sehingga dia undangkan sebuah pendeta di depan tuh presiden itu khotbah di Gedung Putih itu. Di situ dia ambil di satu Yesaya pasal 60 ayat 2. Di situ presiden ya Amerika dia menghimbaukan supaya rakyat Amerika ini semua berdoa dan berdoa. Yang berdoa yang Tuhan yang kuasa kuasakan surga, kuasakan bumi, yaitu Yesaya pasal 60 ayat 2. Yesaya pasal 60 ayat 2. Itulah Amerika presiden dia kutipkan ayat ini. Sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kegelaman menutup bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yaitu presiden itu harap terimakan doa-doa ini. Ya karena sekarang itu kegelapan sudah menutupkan bumi ini. Bumi penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekhawatiran, penuh kekesengsaraan. Satu hari dia Amerika bisa meninggalkan ribuan orang. Kemarin kalau kita lihat di koran itu, ya ada 6 truk isi karena 60 mayat yang sudah mati, yang busuk, yang tidak ada penting, mau lempar ke mana itu. Sehari udah 10 juta ya, sampai 10 juta orang sudah meninggal. Coba, yang itu Amerika udah kurangin, udah banyak PHK, udah banyak pabrik sudah tutup. Tuh, sekarang presiden katanya, sekarang kegelapan sudah menutup bumi dan kegelapan sudah tutupkan bangsa-bangsa. Kenapa sudah tutupkan yang manusia ini? Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yaitu yang presiden itu harap itu kemuliaan Allah akan menyatakan setiap anak-anak di atasnya sehingga virus itu bisa diselesaikan. Itulah doakan, yaitu presiden. Tuhan kenapa tidak mau dengarkan doa kami?
Tuhan tidak, kita tidak paksa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendaknya. Tapi Tuhan tidak melakukan sesuatu ikutkan kemauan kita. Coba lihat, seluruh dunia ini sudah alami kesusahan ekonomi. Banyak kan ya, semua kapal terbang sudah tidak jalan, pabrik sudah tutup, ya. Anak-anak sekolah sudah terlantar. Tapi Tuhan, kehendak Tuhan yang baik. Kita lihat Mazmur pasal 115 ayat ke-3. Mazmur 115 ayat ke-3. Allah kita di surga yang melakukan apa yang dikehendakinya. Allah di surga dia melakukan apa dikehendakinya. Berarti yang virus corona ini sampai ke dunia ini ada satu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Tuhan katanya jangan sampai satu orang binasa, tapi supaya semua orang dapat keselamatan. Ya, sekarang ini banyak orang mencarikan Tuhan. Banyak dokter yang hebat-hebat mencarikan obat. Tidak bisa satu obat bisa mencegahkan yaitu virus corona. Tidak satu orang pun bisa kan yang sembuhkan. Bisa yang obat yang tocek itu. Coba lihat di Amerika dokternya, Jepang, Tiongkok, semua, ya kan? Dokter itu pinter-pinter. Tapi lihat, yang meninggalkan ada dokter, ya kan? Yang meninggalkan ada perawat, yang meninggalkan relawan, yang meninggalkan banyak orang. Tuhan, kenapa dia itu? Kenapa dia hendaknya gitu? Tapi hendaknya supaya orang datang pada dia, supaya itu sekarang Amerika presiden aja dia kan menghibahkan rakyat Amerika semua bisa berdoa dan berdoa. Tentu yang Amerika itu meninggalkannya banyak sekali, ya. Yang 6 juta orang kena, ya kan. Coba kalau kita lihat Amerika, gereja-gereja sudah kosong, gereja-gereja sudah dijual jadi bioskop, yang gereja jadi karaoke. Anak-anak muda udah tidak cari Tuhan. Yang datang, yang ibadah hanya udah ada keturunan sudah orang tua. Dan aborsi itu juga di situ pemerintah itu setujuin. Juga yang kawin sejenis juga izinkan. Semua sudah melanggarkan perintah Allah. Yang Amerika yang pertama itu dia yang setia. Dia setia kalau kita baca. Pagi-pagi bangun dia sudah setia membacakan firman Tuhan. Tuhan campur tangan pimpinan Amerika jadi maju di seluruh dunia itu. Amerika yang nomor 1 yang hebat, ya kan? Karena Amerika yang presiden yang pertama itu anda kepada Tuhan. Tuhan juga berkati dan Amerika. Tapi sekarang ini sudah hancur. Yang gereja yang sudah tutup banyak kosong, gereja yang mencipta dan jual jadi masjid, jadi bioskop, jadi karaoke, jadi anak-anak tidak cari Tuhan lagi. Maka Tuhan marah. Tuhan mau itu bertobatlah dan bertobat. Sehingga kita lihat Spanyol itu, mereka yang lutut menangis, benar semua tuh cowok loh. Yang lutut kita lihat di video, ya kan? Lutut, mereka pukul dada, mereka panggil Tuhan, mereka yang nangis karena mereka keluarga mereka sudah banyak hilang, sudah meninggal, usaha mereka tidak ada jalan lagi, sehingga mereka yang cari Tuhan. Tapi yang keadaan itu kita di Indonesia belum lihat ada, ya kan? Namun Tuhan, kami tahu Tuhan ada satu kehendaknya. Kehendaknya tidak satu orang bisa merubahkan kehendaknya. Tidak ada satu orang bisa merubahkan kehendaknya. Kami tidak tahu virus itu kapan selesai. Kami tidak tahu badai ini kapan selesai. Kami tidak tahu apa titik terangnya kapan selesai. Guru Retna telepon, tante nanti
supaya cepat selesai kita kembali lagi. Ya, kita nggak tahu Tuhan kapan. Itu hak Tuhan. Hak Tuhan, kehendak Tuhan terjadi pada waktu yang indah. Kalau kita lihat di dalam doa Tuhan Yesus, Matius pasal 26 ayat 39. Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuhan Yesus besok udah mau disalib. Tentu dia tahu salib itu sangat hina, sangat kecil, sangat sadis, sangat kejam. Dan cara manusia, Tuhan Yesus cara manusia, dia merasakan takut, merasakan sakit, rasanya tidak mampu. Maka dia minta sama Tuhan, kalau cawan yang pahit bisa digeserkan, tapi tidak sesuai kehendakku, sesuai kehendakmu. Apa anaknya minta kepada Bapa, apa ke Bapa nggak dengar. Tapi itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Bapa kami di surga. Biarin karena Tuhan Yesus alamin sengsara untuk tebukan dosa manusia. Ada satu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terjadilah. Tuhan Yesus mati atas kayu salib, dihina, difitnah, dicaci maki, alami sengsara, alami penderitaan untuk bertemukan dosa anak manusia. Itulah satu kehendak Tuhan. Karena anaknya satu putra Yesus Kristus, siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akhirnya itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Apa kita sekarang bisa doa kepada Bapa, sesuai kehendak-Mu terjadi, sesuai kehendak-Mu yang terjadi. Apa sekarang kita bisa berbuat? Apa kita minta belas kasihan Tuhan? Berapa banyak air mata minta kepada Tuhan, berapa banyak doa kepada Tuhan, tapi sampai sekarang Tuhan belum berikan jawaban untuk kami. Ayo kita katakan, sesuai kehendak-Mu terjadi, yang pada waktu yang indah. Kami tahu waktu yang indah Tuhan beri pada kita. Tuhan baik, Dia sangat baik. Kami sekarang tidak tahu Tuhan, tidak tahu sekali, tidak tahu kapan selesai. Kehendak Tuhan apa? Tapi kita tahu kehendak Tuhan yang sudah orang datang pada Dia. Kita tahu Tuhan sebelum Tuhan datang kedua kali, ada penganiayaan, kelaparan, ada datang sekarang kepada manusia. Sekarang tuh, mana-mana dapat sembako. Yang orang kerja, banyak orang udah gak dapat kerja. Tapi Tuhan pemerintah selalu kirimkan sembako. Apa bisa selamatkan manusia? Itu yang sembako 10 kilo bisa makannya berapa lama? Itu kaleng itu, ikan itu bisa makan berapa lama? Kalau satu keluarga ada anaknya 8 orang, bisa makan berapa lama? Yaitu kita pikirkan, itu bisa kelaparan terjadi. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan melindungi. Karena Tuhan Yesus datang kedua kali ini akan sampai ini, supaya kita siapkan diri. Menyiapkan diri jangan seperti 10 wanita yang 5 yang bodoh, 5 yang pintar. Yang pintar yang beri, siapkan minyak melambangkan Roh Kudus. Siapkan diri, Roh Kudus siapkan diri, selalu dekat diri pada Tuhan. Supaya kita ini anak Tuhan siapkan diri, bisa tahu apa kehendak Tuhan. Walaupun sekarang ini kita keadaannya tidak enak, terjepit ini, tapi harus kita tahan. Kita tahan, tetap kita bersyukur dalam segala hal sesuai kehendak Tuhan. Supaya kita tunggu kehendak Tuhan, akan bisa waktu yang sampai itu bisa ada, kita tahu itu kehendak Tuhan. Kita lihat satu ayat, 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Manusia selalu sombong, egois, menonjolkan yang kekayaannya, menghinakan orang lain. Tapi itu dunia ini semua akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetap kita melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kami tidak tahu kapan yang Tuhan Yesus yang datang. Kapan yang Tuhan Yesus datang. Tapi kami tahu kan siapkan diri. Jangan sampai Tuhan katakan, "Nyaklah aku tidak mengenakan engkau." Tapi Tuhan katakan harus kita melakukan kehendak Tuhan, menyenang hati Tuhan, menjalankan kebenaran Tuhan, taat dan setia kehendak Tuhan. Makanya kita akan ayat ini untuk tutup firman Tuhan ini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tetap orang yang melakukan kehendak Allah tetap kita hidup selama-lamanya. Kita nggak usah khawatir. Memang kita rasanya sekarang ini, rasanya kapan itu selesai? Yang makin tambah 10.000 orang, makin tambah. Kita rasanya tersesat, tidak bisa ibadah, tidak bisa sekolah, tidak bisa banyakkan orang yang PHK, banyak orang khawatir. Tapi Tuhan katakan, kita ada melakukan kehendak Allah, tetap kita hidup selama-lamanya. Amin. Saya mintakan kepada sidang kami doa penutup, doakan berkat. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, yang tidak bersama kami saat ini, kita tahu apapun bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tetapi satu hal yang kita mengerti, bahwa Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kita. Dan kalau saat ini kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak dapat ibadah di rumah Tuhan, tetapi kita bisa mendapat berkat anugerah firman-Nya melalui ibadah online ini. Kita bersyukur kalau siang hari ini kita sudah mencapai ibadah yang ke-8, saudara. Berarti 2 bulan sudah kita lalui dengan musibah virus corona ini, saudaraku. Nah, bagaimana dengan saudara yang masing-masing ada di rumah? Biar kiranya saudara pun bisa taat mengikuti setiap ibadah online di GBI Berikari 2 Tengah ini, supaya di dalam kehidupan kita saat ini kita boleh tetap dikuatkan oleh iman kita melalui firman Tuhan yang senantiasa disampaikan oleh setiap hamba-hambanya, supaya kita ini tetap tidak berpaling kepada ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kita tetap memandang kepada Allah kita, karena hanya di dalam Dialah ada keselamatan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, di sini di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, saya kutip satu ayat di sini dikatakan apa? Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan pengusaha-pengusaha, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, sebagai kehidupan kita sebagai orang yang beriman, apapun yang terjadi di dalam setiap pribadi kita, marilah kita berseru dan berserah kepada Allah kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan kita dekat kepada Dia, dan saya percaya dengan iman kita masing-masing, maka Tuhan akan memperdulikan di dalam setiap kehidupan kita, dan Dia akan mengawal dalam pribadi kita dimanapun kita berada. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara semua walaupun tidak bersama saya saat ini, tidak ada di GBI Anugerah Kapuk, tetapi sekali lagi saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, biar kiranya setiap season demi season, marilah kita ikuti ibadah raya ini melalui ibadah online, supaya iman kita tidak redam dan tetap hidup. Apapun yang kita alami dan kita temukan, andalkan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu peduli, dan Tuhan itu selalu mengulurkan tangan kepada siapapun yang
selalu berseru kepadanya. Baik, Ibu Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada siang hari ini, biarlah menjadi berkat bagi saudara semua, dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, biarlah kiranya firman Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Dimanapun saudara berada, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita, bahkan Tuhan memimpin dalam setiap kehidupan kita, dan kita percaya sampai Tuhan memberikan kemenangan untuk melewati hari-hari yang jahat ini, dan Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada siang hari ini Engkau sudah menyertai dan memberkati umat-umat-Mu walaupun saat ini tidak bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekali lagi Tuhan memberkati kalian. Tuhan juga menyinari kalian dengan wajahnya, dengan memberikan sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Percaya semua kita katakan bersama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara, dan Tuhan beserta dengan saudara. Haleluya, amin.